Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa di tanah air dimanapun Anda ada berada. Kali ini saya berada di pinggir danau Maninjau, yaitu sebuah danau yang ada di Sumatera Barat. Jadi ya, di tepian danau Maninjau inilah saya dilahirkan pada hari Jumat, yaitu tanggal 19 bulan Februari tahun 1965. Disinilah pertama kali tumpah darah diri saya di buminya. Dari sinilah awal semua langkah hari ini yang saya buat dimulai. Jadi sudah jauh tahunnya itu saya tidak datang ke negeri ini, mungkin sudah mencapai 30 tahun lebih. Kali ini saya melihat tepian mandi tempat dahulu saya pernah mandi di sini. Itu. Dan sekarang suasananya sudah berubah. Sudah banyak kerambah atau semacam tempat penangkaran ikan dibuat oleh masyarakat. Kemudian ya di atas itu tempat saya dilahirkan. Di sinilah mulai segala sesuatu Allah lakukan untuk saya, tentu juga untuk kita semuanya. Saya bersyukur kepada Allah di usia 60 tahun ini saya banyak diberikan oleh-oleh atau diberikan hadiah oleh Allah berupa usia 60 tahun. Pada usia itu juga saya diberi kesempatan menjadi seorang sarjana, walaupun itu hanya sebuah ungkapan bahasa dunia, tapi itu sebuah prestasi bagi orang dunia. Di usia 60 tahun juga saya bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat dalam bentuk pandangan-pandangan kerohanian, hakikat. Dan di usia 60 juga saya diberikan suatu kepercayaan untuk mengolah sebuah musola Al-Aziz yang didirikan oleh saudara-saudara saya dari kampung Jorong Pandan, Maninjau. Kebenaran saya diminta oleh mereka untuk menata kerohanian di situ, dan itu sudah mulai saya laksanakan dan sudah mulai berjalan. Insya Allah pada Lebaran ini semua itu akan kita laksanakan sebagai wadah untuk kita menyebarkan agama Islam, terutama kajian-kajian diri, kajian-kajian tasawuf, kajian-kajian kerohanian. Musola itu baru didirikan, baru 7 bulan diresmikan, tapi alhamdulillah sudah memberikan gaung yang cukup bagus. Menurut saya cukup luar biasa ya, karena sebagai musola dia bukan masjid kalau istilah orang Indonesia ya, tapi actionnya itu atau operasionalnya itu sudah sama dengan masjid, bahkan lebih. Ya, pertama kali ya saya diberi kesempatan untuk memimpin teman-teman saudara-saudara saya di situ untuk mempersiapkan madrasah umum di sini. Artinya siapa yang mau azan silakan azan, siapa yang mau imam silakan imam, berdiskusi. Setiap pagi tidak lupa kami berdiskusi tentang kajian-kajian tentang kehidupan ke depan bagi kita, masyarakat dan kaum kerabat. Nah, yang terbaru sebelum bulan Ramadan kami mendapatkan rezeki kedatangan Ustadz dari Jakarta ya. Kalau untuk dunianya beliau adalah orang kondang ya, Ustadz Mirza, Jaki Mirza. Itu beliau datang dengan ikhlas, dengan kebaikan, mendakwahkan manfaat Quran, sehingga itu berjalan dengan baik, api. Kemudian masuk di bulan Ramadan kami sudah bisa membuat sholat tarawih. Kebenaran kita diminta untuk mencari ustadznya, ya kita pilih tokoh-tokoh berupa profesor, doktor. Ini sudah merupakan sebuah nilai tersendiri dan warna tersendiri bagi masyarakat umum ya. Ini untuk kita cerita dunia dulu. Dan kemarin juga sempat bikin amil zakat fitrah yang kita sengaja buat secara khusus ya, beda dengan yang lain. Kalau yang lain kan amil zakat itu kan untuk memberikan itu kepada masyarakat miskin, fakir, yatim. Kalau kita justru khusus janda-janda.
Jadi saya sampaikan kepada teman-teman, kaum kerabat, saudara di situ, ya kita tidak usah memperbanyak orang yang akan diberikan, tapi perbanyak isinya, kapasitas uangnya itu diberikan lebih banyak. Alhamdulillah targetnya itu 250, ya kita bisa cuma 200, tidak apa-apa. Kedepannya kita akan berpikir lebih jauh lagi, lebih luas lagi untuk kepentingan orang banyak. Jadi hari-hari itu tidak ada lain, hanya ingin kita itu diridhoi oleh Allah dan Rasulnya dengan cara bersuara baik, berkata baik, berbuat baik. Ya, sebagai orang yang berkapasitas rendah di bidang materi, lemah di bidang finansial, kita tidak boleh mundur. Kita harus punya ide, punya kreasi untuk memajukan kerohanian kita, kaum kerabat dan masyarakat, terutama menggunakan atau memanfaatkan relasi kita dengan teman-teman yang lain, kerabat yang lain yang mereka mungkin mampu secara finansial. Dan itu sudah kita jalankan. Dan sekarang saya melihat banyak pencapaian penemuan di kampung saya ini, di ranah Maninjau ini, yang ditakuti adalah galodo. Galodo itu semacam banjir bandang, semacam longsor yang datang dari bukit sana. Nah, itu sering menimpa masyarakat di sini dan itu menghantui. Nah, kemudian tubo itu artinya momentum di mana danau ini mengeluarkan bauan belerang atau semacam gerakan bumi di bawah, itu menjadikan semua ikan ini pada mati semua. Jadi saya lihat, saya pantau, ini semuanya adalah efek daripada manusia yang ada di dalamnya itu. Alhamdulillah kemarin sudah saya lihat bahwa di depan rumah saya itu sudah ada musola, sudah ada orang yang sholat, berimam-imam, sudah ada yang mengaji. Dan alhamdulillah kemarin meresmikan sebuah masjid megah untuk kampung negeri saya yang harganya 4,1 M, sudah diresmikan. Maka saya katakan dengan saudara-saudara saya optimis dengan negeri kita ke depannya insya Allah akan lebih baik. Nah, itu adalah pola pikir sementara, pola pikir sederhana seorang Abu Fikri, hanya ingin melihat awal daripada sebuah kebaikan itu dimulai dari mana. Nah, untuk lokasi saya, tempat saya di Rawamakmur, Kota Bengkulu, itulah Musola Al-Aziz. Itu awal untuk kita mengembangkan sikap Islami, kerohanian, ya, kemurnian sejati. Ya tentu melalui pertolongan Allah dan Rasul pada kita. Kemudian juga saya juga lihat situasi di kampung tempat kelahiran saya juga sudah mulai menunjukkan kemajuan. Dan itu saya tatap, saya lihat di usia 60 ini. Semoga usia 60 ini adalah usia emas bagi saya. Memang tidak akan mendaki lagi, dia pasti menurun. Tapi saya berharap kepada Allah dan Rasul, di usia yang sangat pendek ini, sangat singkat ini, mohon diberkati saya, dibubuhi saya dengan berbagai macam kapasitas, sehingga mempermudah saya untuk menyampaikan suara Allah, suara Rasul pada kaum dan umat. Sehingga langit redo, bumi redo, alam semesta redo, sehingga mereka tidak tega gitu ya untuk menjadi sumber bencana bagi kaum dan kerabat saya yang ada di sini. Ya tentu kita yang akan menjelaskan kepada mereka. Nah, oleh karena itu tidak berhenti-henti saya berharap kepada Allah memberikan perlindungan, kekuatan, kesehatan, serta dukungan pada perjuangan ini. Karena di akhir zaman ini, ya seperti yang sudah kita ketahui, ambillah skup negara lah, katakan begitu. Sungguh miris, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, lingkungan dan seterusnya. Tapi alhamdulillah, jujur saya katakan, saya terhibur oleh Allah ya, melalui salah seorang hambanya, yaitu Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Saya melihat beliau itu adalah sosok yang bukan biasa. Kalau dalam sejarah Nabi Muhammadnya, ya sejarah Islam dulu, beliau itu adalah Umar bin Khattabnya itu. Dia bersuara, dia berkata, dia berbuat, merubah keadaan akhlak, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan, semuanya beliau robah langsung, tidak ada yang lain-lain. Bahkan beliau sempat mengatakan kantor pun sebenarnya tidak perlu, yang perlu adalah action, turun langsung, tidak banyak rapat, tidak banyak ini itu. Kebenaran beliau adalah rajanya di situ, pemimpinnya situ, dan Allah anugerahkan dia sebuah kekuatan untuk menjadi seorang gubernur. Saya iri sih, tapi ya apa boleh buat, saya harus ridho terhadap apa yang Allah tentukan pada saya. Mungkin suatu ketika Allah akan memberikan sesuatu yang lain yang seperti itu sifatnya, keadaannya. Itu yang saya harapkan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku di Tapian Danau Maninjau,
Saya berdoa kepada Allah dan mohon doakan juga saya supaya perjuangan dakwah Islam ini ke depan memberikan penerangan pencerahan pada batin agar mengenal Allah, Rasul dan diri itu semakin dikuatkan oleh muatannya, semakin dikuatkan oleh Rasul muatannya, semakin dikuatkan oleh Allah Rasul kawasannya, pengembangannya, sehingga Indonesia ini akan lebih baik ke depannya. Ya, manusia silakan dia berencana untuk kejahatannya, untuk keburukannya, untuk bencana yang ia inginkan karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Tetapi Allah juga mencintai orang baik-baik yang ada di dalamnya. Artinya masih ada harapan untuk kita maju, masih ada harapan untuk kita berubah, masih ada harapan untuk kita menerima kebahagiaan bagi bangsa dan negara ini, juga daerah kita masing-masing. Mohon saudara-saudaraku, kita sama-sama berdoa. Dan jangan lupa doa saya. Hamba yang lemah, hamba yang dhaif, hamba yang jauh daripada pengetahuan, pemahaman, pendalaman tentang Al-Quran itu sendiri. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.